549 guru dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Temu Pendidikan Nusantara atau TPN keempat di Data Eco Park, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Kegiatan tahunan tersebut berlangsung selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 18 hingga 19 Juli 2026. Peserta berasal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Sidrap. Mereka mengikuti kegiatan secara sukarela untuk menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, serta memperluas jejaring antar guru. Selama 2 hari, peserta mengikuti berbagai agenda yang telah disiapkan panitia. Pembelajaran bermakna, ya, pembelajaran kebermaknaan itu diharapkan banyak yang perlu kita gali, ya, melalui kelompok kerja guru yang semangatnya dari Pancarijang. Terima kasih. Dari Mari Tengae, dari Baranti. Dari judulnya Lifelong Learners, Not Lifelong Scrollers. Jadi mendidik anak fokus ke dunia nyata. Nah, ini sebelum saya mulai, saya mau ajak dulu Bapak Ibu untuk lihat itu adalah pemandangan yang setiap hari kita lihat, betul nggak, Bapak Ibu? Bahkan tadi pada saat Pak Rudin bicara, tadi Bapak Kepala Dinas juga bicara, kalau saya menengok ke belakang, itu cukup banyak yang masih nempel dengan, melekat dengan handphonenya. Bener nggak? Bener ya? Mengaku ya? Karena saya juga salah satu yang masih harus belajar bagaimana caranya membatasi diri saya dengan gawai saya. Banyak hal, sekarang gampang Bapak Ibu. Kalau nggak suka, blok aja teman saya. Bener nggak? Kadang-kadang kita juga ya, suka gitu ya masih. Baik, kegiatan Temu Pendidik Nusantara adalah kegiatan tahunan yang di Kabupaten Sidrap sudah digelar selama 4 kali. Jadi kegiatan Temu Pendidik Nusantara ini adalah kegiatan yang sudah diakui oleh Hamdan Prize di Paris, dan ini diselenggarakan 91 kabupaten kota se-Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan ini, salah satunya kami Sidendeng Rapang mengadakan Temu Pendidik level 4. Jadi di Temu Pendidik itu ada beberapa yang akan kita capai, adalah bagaimana mengumpulkan teman-teman guru Kabupaten Sidendeng Rapang, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, untuk sama-sama berkolaborasi, dan juga murid-murid kita yang punya talenta akan kita libatkan. Guru di sini hadir untuk bagaimana satu membangun kolaborasi, bagaimana belajar, bagaimana berkarir, dan bagaimana berkarya. Tentu kegiatan-kegiatan di Temu Pendidik Nusantara ini, karena tahun ini TPN sudah ke-13 kali diadakan di Indonesia. Tahun ini kita memakai tema cita-cita kolektif wujudkan kewargaan dunia di sini. Jadi lewat kegiatan kita di sini, cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, itu bagaimana kita menjadikan guru itu bertindak secara berkelanjutan, berdampak. Jadi sebagai guru, tentu setelah jadi guru kita sudah tidak belajar lagi, tapi sebagai guru kita belajar terus untuk mendengarkan praktik-praktik baik dari guru-guru belajar kita di Kabupaten Sidendeng Rapang. Nah, ada beberapa kegiatan di TPN 13 ini. Satu itu adalah ada bincang pendidikan. Di bincang pendidikan ini kita ada tokoh nasional yang kita hadirkan, ada Bapak Gus Bahrudin. Beliau adalah pendiri Sekolah Karya Thoibah di Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Terakhir beliau sebagai di Badan Akreditasi Nasional ya. Dan beliau nanti akan berbagi juga ke kita tentang bagaimana sih pendidikan bermakna ini lewat komunitas-komunitas. Beliau akan menjelaskan itu. Terus ada juga pembicara nasional kita, ada kelas pemimpin, nanti akan dibawakan oleh Bu Rosma. Beliau adalah dari Sekolah Cikal, yang sekarang sudah jadi dari Yayasan Guru Belajar Foundation. Nah, nanti juga ada kelas kepemimpinan. Di sinilah kita
bagusnya ada 3 kelas ya. Satu ada kelas pemimpin untuk teman-teman kepala sekolah, ada kelas kompetensi bagi teman-teman guru yang punya kompetensi keahlian tersendiri, ada kelas pendidik. Kelas pendidik ini dari guru-guru kita yang akan berbagi praktek baik tentang di temu pendidik ini. Selain itu ada juga kegiatan pementasan siswa. Pementasan siswa nanti ada teman-teman siswa yang pementasan band, pementasan seni, terus ada juga pameran karya. Nanti pameran karya di sini ada teman-teman kita dari SMK 3 Sidendeng Rapang, dari teknik pengelasan akan memamerkan, misalnya panggung di belakang ini adalah salah satu karya siswa. Terus dia buat rak sepatu, hiasan dinding, seperti itu. Jadi, dan yang paling seru di TPN ada Cerdas Cermat Guru. Cerdas Cermat Guru tidak kalah serunya loh, ada 60 tim yang akan bertanding besok pagi. Mungkin nanti bisa lihat besok pagi. Di Cerdas Cermat itu mereka tidak seperti cerdas cermatnya Laskar Pelangi ya, grup A, B, C begitu. Tapi ini Cerdas Cermat nanti pakai by system, by aplikasi. Tinggal masuk di aplikasi, misalnya Kahoot, atau aplikasi itu. Nah, di situ kita menjawab. Jadi bukan persoalan cepatnya menjawab di sini, tapi bukan persoalan menang kalahnya. Jadi soal-soalnya itu adalah soal-soal tentang jabatan fungsional guru. Dia soal-soal kasuistik. Misalnya kasus-kasus di kelas, bagaimana pemecahannya, bagaimana permasalahannya. Mereka akan diuji di situ. Nah, inilah yang menjadi keseruan TPN, apalagi nanti tim yang terpilih itu akan mewakili tim Cerdas Cermat Kabupaten Sidendeng Rapang, mewakili Sidrap ke level nasional, akan bertanding lagi di Jakarta. Nah, itu serunya TPN, karena dari guru, oleh guru, dan untuk guru, gitu. Untuk pesertanya sendiri ini dari mana saja? Baik, karena kita registrasi online, di registrasi online ini kita sudah sampai di angka 500 dari tadi siang ini sebelum duhur. Nah, ini masih terus bertambah peserta kita. Targeting kita ini at least 600 peserta. Kita akan hadirkan teman-teman guru mulai nanti ini kita persiapan pembukaan sampai sore, malam, hingga pagi. Satu, kenapa kita pilih tempat ini? Satu, guru-guru kita itu kita mau dekatkan dengan alam. Karena kenapa? Basic kurikulum kita ini adalah basic kurikulum kontekstual. Bagaimana kita belajar dari alam, bagaimana merawat bumi bisa bertahan hidup lama, sehingga pendidikan itu adalah tidak sekedar di kelas. Jadi kita menganggap bahwa pendidikan itu melampaui ruang kelas. Jadi lewat kegiatan perkemahan guru, disinilah kita membangun kolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan belajar dengan alam. Dan tempat ini kan tempat wisata di Bumi Nenek Malomo ini. Dan inilah kita kembangkan daerah kita sendiri. Ngapain kita ke daerah lain kalau kita punya potensi daerah untuk kita kembangkan. Apalagi di sini terbagi 3. PAD-nya masuk, kegiatannya jalan, terus kegiatannya bisa lancar. Apalagi tempatnya yang kita rancang seperti ini, pinggir-pinggir bukit, itu menambah estetika kegiatan kita di tempat ini. Ya. Selamat sore teman-teman semua, saya Rosmayanti, saya mewakili Sekolah Cikal, hadir di TPN di Sidrap pada hari ini, 2 hari ini ya, insya Allah. Mungkin dijelaskan Ibu, temanya ini sendiri kan cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Boleh diceritakan Bu apa maksudnya? Cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Sebenarnya ini berhubungan dengan kolaborasi yang dilakukan di setiap daerah gitu ya. Bagaimana setiap daerah itu memberikan karyanya, memberikan segala hal yang menjadi aset dari daerahnya untuk bisa memberikan pengaruh pada dunia gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi karena setiap daerah ini kan pasti mempunyai kebudayaan lokal gitu ya, budaya lokal yang benar-benar bisa kita angkat, kita bawa. Dan kalau kita bicara budaya kan berarti pembelajaran yang ada di dalamnya juga menjadi bagian yang sangat besar gitu. Sehingga apa nih upaya dari setiap daerah untuk bisa memberikan gitu ya hal yang baik untuk bukan masyarakat Indonesia lagi gitu, tapi masyarakat dunia gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga apa sih
sinergi dari sekolah Cikal dengan TPN ini? Oke, kalau di Sekolah Cikal sendiri, kami saat ini punya misi bahwa untuk membuat perubahan terhadap dunia itu yang kita harus bangun adalah cooperation-nya atau kerjasama dengan semua pihak gitu ya. Dari kerjasama dalam kelompok yang lebih kecil maupun sampai tadi ya, sampai ke dunia gitu. Bagaimana kita bekerjasama, berkolaborasi untuk bisa menciptakan dunia yang lebih baik buat penerus bangsa ini, yaitu murid-murid kita sih gitu. Sehingga Sekolah Cikal selalu mencoba untuk bisa mengambil bagian gitu, bisa berbagi praktek baik, tapi kami juga terus belajar dari seluruh guru-guru di Indonesia, di Nusantara ini, karena buat kami belajar itu sepanjang hayat gitu ya, dan kami mau menjadi bagian itu sehingga tidak hanya membangun individunya menjadi lebih baik kita, tapi juga mau membangun sistem yang lebih baik. Dengan sistem yang lebih baik kita juga bisa jadi terus circle-nya gitu ya. Jadi ada kita membangun talentnya, kita membangun setiap individunya, tapi kita juga membuat. Mungkin Pak Bahru juga sempat sampaikan bahwa keterampilan literasi kita itu anjlok, Bapak dan Ibu. Bahwa ada sekitar berapa persen ya, rata-rata global di dunia ini anak-anak di usia 5 sampai 17 tahun itu menggunakan handphone atau smartphone untuk apapun, untuk hiburan, untuk kadang-kadang jadi alat dari orang tuanya juga supaya diem. Bener gak sih? Udahlah, daripada dia keliling-keliling bikin kita capek, kita harus lari-lari ngejarin anak kita kasih handphone aja. Ini Bapak Ibu, 6 jam sehari loh. Anak ini sudah terpapar oleh teknologi lewat si alat kecil handphone itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.